Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kembali lagi di Idar Bondowoso Channel. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana mengaktifkan dan menggunakan fitur remote desktop pada komputer Windows 7 Ultimate ya. Kita akan mengimplementasikan ini pada lingkup local area network namun pada jaringan yang berbeda. Jadi kalau teman-teman lihat skemanya ini, nanti dari sisi pengontrolnya kita akan mengontrolnya melalui komputer Linux dengan mesin Unix ya, ini dengan alamat jaringan 192.168.1.0/27, dimana komputer kali ini mempunyai host 6 di network 192.168.1.0 ini ya. Lalu untuk komputer yang akan kita remote nanti, dia berada pada komputer Windows 7 Ultimate dengan IP 10.10.10.6/29. Jadi berbeda jaringan ya. Si Windows 7 ini dia terkoneksi oleh router boot MAP Mikrotik ya. Di sini dia mempunyai alamat gateway 10.10.10.1/29, gateway si komputer Windows ini. Jadi caranya nanti kita akan membelokkan ya. Jadi setiap ada yang melakukan permintaan layanan RDP pada MAP ini, dia akan dibelokkan ke jaringan lokalnya, yaitu 10.10.10.0/29 yang tertuju pada host 6/29, yaitu komputer Windows 7 Ultimate ini. Nah, jadi caranya seperti ini teman-teman. Langkah awalnya teman-teman bisa buka Explore, lalu pilih yang icon komputer ini, kita klik kanan, lalu pilih Properties. Setelah itu pilih Remote Setting. Pastikan pada tab Remote Assistant ini untuk allow remote assistant connection to this computer ini harus dalam keadaan checklist ya. Lalu untuk tab remote desktop kita pilih yang kedua, ini yang allow connection from computer running any version of remote desktop yang less secure ya. Setelah itu kita select user. Teman-teman bisa menambahkan user baru. Misal dalam tutorial ini kita coba kasih nama Idar. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih user account untuk memanage user yang telah kita buat ya. Jadi kita coba untuk membuatkan password dulu, password baru. Misal kita kasih nama, kita kasih password percobaan. Untuk konfirmasinya juga sama, harus percobaan. Innya misal kita coba tutorial. Kita create password, lalu setelah ini kita klik OK. Nah, di sini untuk layanan atau service RDP pada komputer Windows 7 sudah aktif. Namun karena skemanya seperti ini, maka fitur remote desktop itu hanya bisa diakses oleh klien yang mempunyai jaringan yang sama, di mana jaringan tersebut terletak pada jaringan 10.10.10.0/29 ya. Nah, bagaimana agar bisa diakses oleh jaringan lain? Maka pada MAP ini kita butuh untuk mengatur firewall NAT ya. Jadi kita nanti akan membelokkan ke sini. Setiap ada jaringan luar yang akan masuk ke sini untuk mengakses RDP pada port tertentu, maka dia akan dibelokkan pada komputer remote desktop yang memiliki layanan remote desktop tersebut, yaitu komputer Windows 7 Ultimate. Caranya seperti ini. Buka mikrotiknya, lalu kita pilih IP, lalu firewall, terus kita pilih NAT. Setelah itu kita klik icon plus ini, kita tambahkan. Nah, pada tab general untuk chainnya kita pilih DST-NAT. Lalu setelah itu kita pilih protokol. Protokolnya ini kita pilih yang TCP ya. Setelah itu pilih
yang destination portnya itu menuju pada port si RDP. Nah, kalau teman-teman tidak tahu berapa port default dari RDP ini, kita bisa tanya Google ya. Kita bisa minta bantuan Google atau mungkin misal Wikipedia. Misal kita coba di Wikipedia misal. Kita coba cari remote desktop protokol ya, ini ya. Kita bisa pilih ini. Nah, kita coba cari informasi tentang port default dari layanan RDP ini. Client access for version. Oke, nah ini di sini kita bisa temukan. By default the server listen on TCP port 3389. Oh, ternyata portnya 3389 ya. Jadi di sini teman-teman, untuk destination port yang mengarah ke port 3389 nanti dia akan dibelokkan ke komputer yang lebih spesifik yang dimana layanan remote desktop tersebut berada. Jadi di sini kita pilih DST-NAT, lalu kita arahkan ke sini ya. Kita lihat tadi. Nah, kita arahkan ke IP ini karena layanannya berada pada di sini. Dia berada pada komputer Windows 7 ini. Kita arahkan ke 10.10.10.6 ya. Kita arahkan ke 10.10.10.6 dengan port 3389 tadi. Karena di sini layanannya dia menggunakan port default. Nah, kita play, oke. Nah, sampai sini proses untuk mengaktifkan remote desktop ini sudah selesai. Sekarang kita coba pada komputer Kali Linux. Oke teman-teman, kita akan mencoba untuk mengakses layanan remote desktop yang sudah berhasil kita buat pada komputer Windows ya. Kita akan memanfaatkan sebuah aplikasi dengan nama AirDesktop. Jadi di sini kita bisa menambahkan flag U sebagai usernya tadi kita beri nama Idar ya, Idar. Lalu kita bisa menambahkan flag G, dimana flag G ini untuk merepresentasikan besaran output dari window atau jendela yang nanti akan muncul ya. Karena kebetulan kami di sini menggunakan laptop, jadi kita kasih 80% aja deh. Kalau 100% nanti dia tidak akan muncul secara penuh, karena dia akan muncul secara penuh, maka nanti dia tidak akan kelihatan untuk daerah bawah sini, dia tidak akan kelihatan. Jadi kita berikan nilai 80 saja, lalu kita bisa memanggil alamat IP dari mikrotiknya. Jadi kita mengaksesnya ini melalui mikrotik karena kita berada pada jaringan yang berbeda, sedangkan Kali Linux ini berada pada jaringan yang sama dengan router mikrotiknya. Kita manggil IP-nya 192.168.1.7 ya. Kita enter. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Karena dia besaran windownya hanya 80%, jadi tampilannya kecil ya seperti ini. Kalau 100 tadi dia akan full, nanti dia akan seperti ini. Nah, ada bagian yang tidak terlihat seperti itu. Nah, kita bisa klik di sini yang untuk user Idar. Kita bisa masukkan passwordnya, tadi kita buat namanya percobaan ya. Kita klik next, kita tunggu. Nah, seperti ini teman-teman hasil dari pengontrolan untuk remote desktop yang sudah kita buat di Windows 7 tadi ya. Oke, seperti itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.